Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa-mahasiswi dari program studi sosiologi Universitas Mataram akan menjelaskan tentang teori birokrasi dalam mata kuliah sosiologi organisasi yang diampu oleh dosen Insinyur Haji Rosyadi Husaini Sayuti, MSc, PhD. Teori birokrasi. 1. Pengertian teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi dan dalil yang saling berhubungan, yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Kedua, pengertian birokrasi secara umum. Dari segi pengertiannya, birokrasi boleh didefinisikan sebagai satu konsep dalam bidang sosiologi dan sains politik yang merujuk kepada satu cara pelaksanaan pentadbiran dan penguatkuasaan undang-undang sah yang telah dibuat dalam sebuah organisasi. Lazimnya, kita menganggap birokrasi sebagai kewujudan berbagai posisi atau aktiviti di mana fungsinya memberikan khidmat dan mengekalkan organisasi. Birokrasi menurut ahli. Pertama, Peter A. Blau dan Charles H. Peck 1956. Menurutnya, birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar, yaitu dengan cara mengkoordinir secara sistematik pekerjaan yang dilakukan oleh banyak orang. 2. Menurut Fritz Steinmetz, birokrasi adalah suatu tipe organisasi yang digunakan oleh pemerintah modern untuk melaksanakan tugas-tugasnya yang bersifat spesialis, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah. Ketiga, menurut Farrell Hedy, birokrasi adalah suatu struktur organisasi yang memiliki kompetensi hierarki berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi. Selanjutnya, pengertian birokrasi menurut Max Weber. Sebenarnya definisi awal birokrasi menurut Max Weber adalah berbeda dengan pandangan mengenai birokrasi yang ada pada hari ini. Dari segi konsep, menurut Weber merujuk birokrasi sebagai satu jenis struktur pentadbiran yang dibangunkan dalam satu pertumbuhan di mana adanya authority rasional sah. Kedua, Weber menerangkan jenis birokrasi yang ideal dari sudut yang positif. Beliau menganggap organisasi birokrasi adalah organisasi yang lebih rasional dan jenis birokrasi yang ideal termasuklah tidak ada jenis authority atau perhubungan yang lain, tidak mempunyai persahabatan dan permusuhan, tidak mempunyai komplot, dan tidak mempunyai badan jawatan kuasa. Sesuatu birokrasi yang dikatakan ideal hanya wujud di mana individu memberi dan menerima arahan sebagai satu peraturan dalam sistem rasional. Tipe ideal birokrasi. Menurut Weber, tipe ideal birokrasi yang rasional itu dilakukan dalam cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, pejabat secara rasional bebas, tetapi dibatasi oleh jabatannya. Yang kedua, jabatan disusun oleh tingkat hierarki dari atas ke bawah dan ke samping dengan konsekuensinya berupa perbedaan kekuasaan. Yang ketiga, tugas dan fungsi masing-masing jabatan dalam hierarki itu secara spesifik berbeda satu sama lain. Yang keempat, setiap pejabat mempunyai kontrak jabatan yang harus dijalankan. Yang kelima, setiap pejabat diseleksi atas dasar kualifikasi profesionalitasnya. Yang keenam, setiap pejabat mempunyai gaji termasuk hak untuk menerima pensiun. Yang ketujuh, terdapat struktur pengembangan karirnya jelas. Kedelapan, setiap pejabat sama sekali tidak dibenarkan menjalankan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Yang kesembilan,
Setiap pejabat berada di bawah pengendalian dan pengawasan suatu sistem yang dijalankan secara disiplin oleh Weber 1978 dan Albrook 1970. Ciri-ciri birokrasi. Struktur birokrasi seringkali juga disebut sebagai karakteristik atau ciri-ciri birokrasi. Struktur birokrasi diciptakan oleh Weber sebagai cara untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi dan disebut sebagai sistem birokrasi yang membedakannya dengan pentafsiran tradisional. Menurut Amita Etzioni, tahun 1985, dalam bukunya yang berjudul Modern Organization, terdapat 7 ciri struktur birokrasi. Semuanya telah dijelaskan oleh Weber secara terperinci. Weber mengatakan bahwa semua ciri tersebut mewujudkan suatu struktur yang sangat rasional. Yang pertama ialah suatu susunan fungsi pejabat yang tetap dan terikat dengan peraturan. Fungsi utama peraturan yang ditetapkan dalam sebuah organisasi ialah untuk mempermudah standarisasi. Dengan adanya proses ini, maka banyak perkara atau kasus boleh diselesaikan secara seragam. Kedua, ialah adanya bidang kecakapan khusus. Hal ini berkaitan dengan bidang kewajiban tugas yang ada pada seorang pekerja maupun satu bagian. Tujuannya adalah untuk menjalankan berbagai fungsi yang merupakan satu bagian dari proses pembagian atau pengkhususan kerja yang sistematik. Ketiga, ialah susunan jabatan adalah berdasarkan prinsip hierarki. Setiap jabatan yang tingkatnya lebih rendah dalam hierarki adalah di bawah pengendalian dan pengawasan jabatan yang lebih tinggi. Tujuan diwujudkan hierarki ini adalah untuk memastikan setiap jabatan dikendalikan secara sistematik oleh jabatan tertentu yang lain. Keempat ialah yang mengatur tingkah laku sesuatu jabatan dapat berbentuk peraturan atau norma teknik. Kelima ialah menekankan prinsip bahwa anggota staf pentafsiran tidak dapat memiliki sarana produksi dan pentakdiran. Keenam ialah organisasi perlulah bebas daripada setiap pengendalian luaran. Dan yang terakhir ialah segala tindakan atau keputusan dan peraturan dalam hal pentakdiran harus dirumuskan dan dicatatkan secara tertulis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang tadi kami jelaskan bermanfaat bagi pendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.